Jaksa Menyapa dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Selamat pagi mitra Pas, apa kabar? Kembali bersama Syarif Vanili. Pagi ini kita ada di satu momen yang sangat spesial karena kita akan membahas satu topik menarik lewat talkshow radio Jaksa Menyapa. Ini dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 ini. Dan pagi ini akan banyak sekali pencerahan yang akan disampaikan oleh narasumber, tentunya dari rekan-rekan atau bapak-bapak jaksa. Oke. Dan tentunya nanti kami sediakan space waktu khusus, jadi silakan Anda bisa bergabung, berinteraktif bersama kami melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277999101. Kemudian line telepon juga bisa Anda manfaatkan di 02953858877. Dan kami pagi ini juga live Mitra Pas menggunakan beberapa aplikasi untuk tersambung bersama bapak-bapak jaksa. Pagi ini kami live dari studio Radio Pas FM Pati, kemudian juga ada yang dari kantor Kejaksaan Negeri Pati dan lain sebagainya. Tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Ada beberapa rangkaian acara pagi ini yang akan kita ikuti bersama. Ada beberapa kembalikan benar sakti kan aja serta benar hilang dan terwujud pasti pasti kemungkaran kejahatan yang bersurat dan seimbangkan. Sebarlah sepanjang. Pak Arifin, waktu dan kesempatan saya berikan sepenuhnya. Kegiatan jaksa menyampaikan bidang pelajaran Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa jalalihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tujilan min jami'il awwalin wa akhir. Taqabbal min jami'il akhir. Ya Allah ya Rahman Rahim, zat yang segala puji bagi Allah. Semoga ya Allah berikan kepada kami semua acara pagi ini. Acara pagi ini dengan tema kejaksaan Pati Jaksa Menyapa dalam rangka Bakti Adiaksa ke-62 dengan tema restoratif justice ini kelancaran sampai akhir ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah kemampuan kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, berikanlah kelancaran dan keberkahan acara pagi ini, acara restoratif justice dari Jaksa Menyapa Kejaksaan Negeri Pati, memberikan keberkahan untuk kita semua sehingga memberikan kecerahan kepada kita semua. Ya Allah ya Rahman Rahim, Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Zainal Arifin. Dan acara berikutnya ini adalah sambutan dari Kepala Kejaksaan Negeri Pati, dalam hal ini Bapak Aji Susanto SH.MH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan sepenuhnya. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati peserta Zoom dari kecamatan atau yang mewakili, dari pihak kepolisian, polsek-polsek se-Kabupaten Pati atau yang mewakili, dan pendengar radio Pas Pati, Pati Adiswara 101 FM, serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat karunia kepada kita, serta salam dan selawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita diberikan kesempatan untuk memberi acara Jaksa Menyapa dalam rangkaian kegiatan Hari Bakti Jaksa yang ke-62. Dalam kegiatan Jaksa Menyapa hari ini, yang menjadi tim narasumber adalah yakni Bapak Aji Susanto selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Pati, Mbah Sulis dari Jaksa Kejari Pati, Bapak Fandi Isnan yang kemarin sudah mengegolkan 1-3 restorasi justice yang sudah kita laksanakan pada Kejaksaan Negeri Pati. Hadirin sekalian yang berbahagia, saat ini Kejaksaan Negeri Pati sudah membuka kampung RJ yang ada di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan aparat penegak hukum dalam rangka mendukung kelancaran pembangunan hukum di Indonesia. Maksud dibentuknya kampung RJ adalah sebagai tempat pelaksana musyawarah, mufakat, perdamaian untuk menyelesaikan masalah atau perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat yang dimediasikan oleh jaksa dan disaksikan oleh para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat setempat. Adapun tujuan dibentuknya kampung RJ adalah terselesaikannya penanganan perkara secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta terwujudnya kepastian hukum yang lebih mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban, dan keluarganya, tetapi juga keadilan yang menyentuh masyarakat dengan menghindarkan adanya stigma negatif. Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhnya syarat-syarat sebagai berikut. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak kurang dan tidak lebih dari Rp2.500.000. Hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut kegiatan Jaksa Menyapa. Diharapkan dengan adanya restoratif justice dapat menghadirkan rasa keadilan kepada masyarakat, sehingga hukum dapat hadir di dalam masyarakat yang bertujuan melindungi dan mengayomi warga masyarakat. Mendukung adanya dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Pati. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, membimbing, melindungi, dan melimpahkan karunia terbaiknya kepada kita dalam melaksanakan tugas dan pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaksa Menyapa saya nyatakan dibuka. Informasi dan juga pidato dari Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pati, Bapak Mahmudi SH.MH. Mohon maaf Bapak, tadi kami salah menyebutkan. Dan untuk ada mitra pas nanti sekali lagi akan ada interaktif. Anda bisa bergabung melalui line telepon di 0295 385 877, SMS dan WhatsApp di Datangnya Bapak. ada gangguan sinyal, dan pastikan tetap bergabung terus karena kita nanti akan ada diskusi menarik seputar restoratif justice ini.
Silakan Bapak, Pak Aji Susanto SHMH, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para peserta Zoom meeting pagi ini. Yang kami hormati para pendengar PAS FM. Pagi ini kami dari Seksi Tindak Pidana Umum ditugasi untuk mensosialisasikan restoratif justice dalam program Jaksa Menyapa dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa ke-62. Sudah sering kita dengar adanya keadilan restoratif yang saat ini akhir-akhir ini booming. Para pendengar PAS FM sekalian yang kami hormati. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan restoratif pertama kali dikenal pada tahun 2012 pada saat diluncurkannya Undang-Undang Perlindungan Anak UPA. Cuma dalam UPA dikenal dengan istilah diversi. Diversi ini hanya untuk berlaku untuk yang pelakunya di bawah umur, yang pelakunya kategorinya anak-anak. Pada tahun 2018 boleh mencuat ke berlaku mulai didengungkan untuk perkara-perkara yang pelakunya orang dewasa. Sehingga pada tahun 2020 ada nota kesepahaman bersama antara Jaksa Agung, Mabes Polri, dan Menkumham. Masing-masing mengeluarkan surat edaran terkait restoratif justice. Mabes Polri mengeluarkan surat edaran Kapolri, Jaksa Agung mengeluarkan peraturan Jaksa Agung, Menkumham juga mengeluarkan peraturan Badilum, Badan Peradilan Umum. Untuk di Kejaksaan sendiri, selain adanya peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 terkait keadilan restoratif, dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, penuntut umum bisa bertindak sebagai mediator penal. Artinya di Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini diakui bahwasanya seorang jaksa penuntut umum bisa menyelesaikan perkara dengan mediasi. Pihak-pihak dalam mediasi atau musyawarah dalam mediator penal adalah mediatornya penuntut umum, pelaku atau terdakwa, pihak-pihak terkait atau perwakilan masyarakat, korban, dan apabila perlu keluarga korban atau keluarga terdakwa dilibatkan. Kalau teori pemidanaan yang lalu, jaksa penuntut umum adalah mewakili negara, mewakili masyarakat. Kalau ada suatu tindak pidana, jaksa penuntut umum akan melihat pasal-pasal dalam KUHP atau undang-undang lain di luar KUHP. Berapa hukumannya yang pantas pada si tersangka? Perbuatannya sadis,
kerugiannya besar, atau ada hal-hal memberatkan yang lainnya. Masalahnya dengan pemidanaan penjara bagi pelaku yang seperti itu, apakah itu akan menyembuhkan korban? Seandainya lah korban kejahatan ini adalah orang sakit, orang yang disakiti, apakah dengan dipenjaranya pelaku yang sekian tahun, sekian bulan di dalam penjara akan menyembuhkan penyakit korban? Dasar dari situlah, makanya dengan keadilan restoratif ini lebih mementingkan kepada pemulihan keadaan korban, pemulihan kondisi semula korban. Keadilan restoratif yang sebenarnya, yang keadilan restoratif adalah pemulihan atau restorasi melibatkan stakeholder terkait, pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, perwakilan komunitas atau pihak terkait lainnya, dan berdasarkan kesukarelaan atau tanpa paksaan. Keadilan restoratif ini dasarnya, tercetusnya di kejaksaan adalah dengan adanya asas dominus litis, di mana kejaksaan adalah punya kedudukan sentral dalam penegakan hukum. Karena hanya kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat atau tidak dilanjutkan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga peran jaksa sebagai pengendali proses perkara atau dominus litis. Dan dengan itu dapat tercipta sistem hukum dengan pendekatan keadilan restoratif melalui suatu alternatif penghukuman tanpa menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana. Dengan mempertimbangkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas pidana dengan upaya terakhir. Analisis pemulihan pelaku. Dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, menggunakan terminologi penuntut umum dengan dasar P16A, Surat Perintah Penunjukan Jaksa untuk Penyelesaian Perkara Pidana, dilakukan pada tahap penerimaan dan penelitian tersangka dan barang bukti, atau pada saat tahap 2. Dasar kewenangannya adalah pasal 140 ayat 2 KUHP dan pasal 82 KUHP. Dilakukan dalam hal syaratnya terpenuhi dan oportunitas jaksa. Betul itu lagi di senamo HP. Tadi sudah disebutkan dalam sambutan Pak Kajari bahwasanya syarat untuk keadilan restoratif dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Dan tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2.500.000. Artinya untuk perkara-perkara yang sebetulnya masuk di TP-ring, tidak masuk di tindak pidana biasa juga terlalu kecil kerugiannya. Nah, pengalaman kami yang sudah ini nanti Pak Jaksa Fandi yang sudah berpengalaman melakukan diversi sebagai mediator diversi dan restoratif justice. Perkara-perkara yang kami restorasi adalah perkara-perkara yang menyangkut
penganiayaan biasanya. Di pasal 351 KUHP. Penganiayaan yang tidak ada luka. Karena penganiayaan kalau menurut R. Susilo bisa masuk di 351 asal adanya rasa sakit. Sedangkan rasa sakit ini sifatnya subjektif. Kalau korbannya merasakan sakit, sedangkan lukanya tidak ada, otomatis unsur pasal 351 akan masuk. Ya. Tapi apabila seperti dikatakan Pak R. Susilo dalam bukunya, kalaulah seorang petinju mungkin dipukul oleh tersangka misalkan, seandainya petinju itu tidak merasa sakit tapi pukulannya masuk, lebih cocok kepada pasal 352. Karena petinju itu tahan pukul mungkin kan. Tapi apabila seseorang hanya disuruh mungkin menghormati bendera dari pagi sampai siang hari, seandainya dia merasakan sakit, walaupun cuma mungkin sakit panas atau sakit pusing, sudah masuk di kategori pasal 351. Nah, terhadap kejadian-kejadian seperti ini, apalagi kalau pelakunya adalah tetangga dekat, satu RT, rumahnya depan-depanan, nah, kita dalam penelitian berkas perkara di tahap 1 akan berusaha menyarankan pada penyidik di perkara yang bersangkutan, usahakan ada restoratif justice di penyidik, baik Polsek ataupun Polres. Kalau di penyidik Polsek atau Polres itu tidak bisa, di tahap 2 pun di penuntutan nanti, kita akan berusaha mendamaikan kembali. Kita panggil para pihak, kita panggil pelaku, kita panggil korban, kita panggil keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat, tokoh adat. Biasanya yang mewakili adalah kepala desa setempat, para petinggi. Dan penyidiknya otomatis kita panggil juga. Kita berusaha damaikan. Apa kendalanya, apa masalahnya. Kalaupun masalahnya adalah ganti rugi misalkan, ganti rugi rasa sakit si korban. Cuma yang diminta terlalu besar, kita akan berusaha untuk mendamaikan. Minimal mengurangi apa yang diminta oleh korban. Namun seandainya di kejaksaan juga tidak bisa didamaikan, tidak bisa direstorasi, tidak bisa kita hentikan penuntutannya, di pengadilan nanti tetap dari hakim, dari jaksa akan berusaha supaya pada saat pemeriksaan saksi, dari hakim pun akan berusaha untuk mendamaikan kembali. Kalau bisa didamaikan di hakim, dari pelaku meminta maaf, dan korban memaafkan, dari korban meminta ganti rugi misalkan, dari terdakwa pun mau mengganti rugi, disaksikan oleh hakim, otomatis konsekuensinya adalah tuntutan kita pun akan serendah-rendahnya, sesuai dengan tahanan barangkali yang sudah pelaku jalani. Dan otomatis dari hakim pun akan memutus juga sesuai dengan tuntutan jaksa atau dikurangi apabila menurut hakim terlalu tinggi. Biasanya akan disesuaikan dengan tahanan si pelaku. Seandainya restoratif justice itu dapat dicapai di tahap 2 di kejaksaan, dari kami, dari jaksa penuntut umum yang ditunjuk pada saat melakukan restoratif justice, beliau harus membuat form. Kalau kami mengenal form 1 sampai form 15 dari saat pelaksanaan restoratif justice, dari upaya proses perdamaiannya sampai kepada pelaporannya nanti,
kepada Jaksa Agung dalam hal ini Jampidum. Sebelum yang seandainya restoratif justice itu tercapainya di kejaksaan dan perkara itu dihentikan, kami akan terbitkan SKP 2, surat keputusan penghentian penuntutan yang mengeluarkan adalah Pak Kepala Kejaksaan Negeri dengan persetujuan Jaksa Agung. Sehingga dalam kasus-kasus yang restoratif justice yang sudah kita laksanakan, setelah tercapai kesepakatan damai, kita buat laporannya ke Kejaksaan Tinggi. Di Kejaksaan Tinggi akan diekspos, kira-kira sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau sudah memenuhi syarat, apakah secara administrasi juga sudah dipenuhi. Setelah itu dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Di Kejaksaan Agung oleh pihak dari Jampidum, mereka akan mengundang kami untuk ekspos lagi. Kita paparkan lagi di situ apa sebabnya kita tempuh jalan restoratif justice untuk penghentian penuntutan. Kalau dalam ekspos itu kita berhasil, itu akan keluar persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum untuk perkara yang bersangkutan dihentikan demi hukum. Keluarlah SKP 2 ini oleh Kejaksaan setelah persetujuan dari Jaksa Agung turun. Otomatis terhadap perkara yang sudah ada SKP 2, perkara tidak kita lanjutkan ke pengadilan. Tidak kita limpahkan ke pengadilan karena sudah berhenti demi hukum. Selain syarat-syarat tadi bahwasanya yang bisa dari restoratif justice adalah pelaku tindak pidana yang baru pertama kali, ancaman pidana penjara lebih dari 5 tahun dan kerugiannya tidak lebih dari 2.500.000, ada syarat-syarat lain, yaitu telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. B. Telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan pelaku tindak pidana. C. Masyarakat merespon positif. Artinya apa? Ada perkara-perkara yang barangkali ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun atau kerugiannya lebih dari 2.500.000 misalkan. Seandainya masyarakat merespon positif dari pihak di lingkungan keluarga korban dan keluarga terdakwa, apalagi ini depan-depanan rumahnya, berbeda satu gang misalkan. Seandainya ini perkara diteruskan, akan menimbulkan efek dendam buat pelaku. Ada kemungkinan sepanjang para pihak menyepakati, perkara yang seperti ini pun bisa di restoratif justice. Ada beberapa perkara yang tidak bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Ini diatur dalam Peraturan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Jaksa Agung kita. A. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat, serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. B. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. C. Tindak pidana narkotika.
D. Tindak pidana lingkungan hidup, dan E. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kajari dalam sambutan beliau bahwasanya di Kabupaten Pati sudah ada rumah RJ dibentuk di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan nama Omah Rembuk Guyub Rukun. Harapan dari pimpinan kami, seluruh desa di Kabupaten Pati ada rumah RJ. Rumah RJ ini bertempat di balai desa-desa setempat. Yang melibatkan perangkat desa, melibatkan Pak Babin Kamtipmas di Polsek setempat, melibatkan Babinsa, melibatkan barangkali Kasih Trantip di kecamatan, dan melibatkan kita, melibatkan kejaksaan sebagai mediator. Seperti yang sudah dilakukan di Desa Panjunan, pembentukan rumah RJ itu dikuatkan lagi dengan peraturan Desa Panjunan nomor 1 tahun 2022. Karena kalau cuma sekedar rumah RJ itu seperti pos. Sudah ada perdamaian di desa, tapi tidak mengikat. Supaya perdamaian itu bersifat mengikat, harus ada peraturan yang mengatur. Karena ini sifatnya di desa, makanya di Desa Panjunan ada peraturan desa nomor 1 tahun 2022 ini. Tentang penerapan keadilan restoratif di Desa Panjunan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati. Artinya kalau warga Desa Panjunan yang bermasalah, bersengketa antar warga, silakan aja melapor ke kepala desa setempat, ke kepala Desa Panjunan. Nanti akan diinformasikan kepada kita di sini selaku mediator penal, selaku pelaksana teknis restoratif justice. Petugas kami akan datang ke Desa Panjunan untuk memfasilitasi bekerja sama dengan pemerintah desa, mengumpulkan para pihak, pada korban, pelaku tindak pidana, misalkan dengan Babinsa, Babin Kamtipmas semua kita undang. Kita upayakan adanya perdamaian di Desa Panjunan. Setelah ada kesepakatan perdamaian, langkahnya apa lagi? Apakah cukup dengan berita acara perdamaian? Dari hasil berita acara perdamaian yang sudah dilakukan di desa, laporkan kepada kami, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pati. Nanti Kepala Kejaksaan Negeri Pati akan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan atau penyelesaian di luar pengadilan. Sehingga apabila para pihak ternyata mengingkari janji, dia sudah dalam upaya perdamaian di Desa Panjunan ini, misalkan sudah berjanji akan mengganti kerugian korban atau memulihkan korban, terus ternyata tidak bisa, tidak jadi dilaksanakan atau ingkar janji, barangkali pihak korban akan berusaha menempuh jalan lain, misalkan jalur pidana, lapor ke Polsek, lapor ke Polres, lapor ke Polda misalkan. Tapi otomatis walaupun penyidiknya Polres, penyidiknya Polda, tetap karena TKP-nya di Desa Panjunan, jaksanya adalah Jaksa Kejaksaan Negeri Pati. Sehingga pada saat tahap 2
Kejaksaan Negeri Pati akan mensinkronkan dengan karena Kepala Kejaksaan Negeri Pati sudah mengeluarkan surat penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan keadilan restoratif terhadap perkara yang bersangkutan, itu akan menjadi pertimbangan bagi beliau. Ini sudah ada penyelesaian perkara kok di desa setempat. Kenapa perkara ini dilanjutkan? Barangkali mungkin P21-nya pun tidak keluar. Karena kalau kita mengenal dalam hukum pidana ada istilah nepotisme. Lanjut. Di dalam teori hukum pidana dan mengenal nebis in idem, artinya terhadap suatu perkara yang sudah diputus oleh hakim, dia tidak bisa disidangkan kembali. Nah, karena restoratif justice ini barang baru, masing-masing. Moga selamat sobo ibu. Kalau aku enggak ini restoratif justice barang baru, peraturannya pun masih bersifat sektoral. Polri masih dengan surat edaran Kapolri, Kejaksaan masih dengan Perja, Pengadilan masih dengan Badilum. Barangkali untuk yang teori hukum pidana yang nebis in idem masih belum bisa kita laksanakan secara maksimal. Ke depan barangkali para pimpinan kita nanti dari 3 instansi terkait akan berusaha, ya syukur ada di RKUHP nanti akan muncul penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif ini berdasarkan undang-undang sehingga kita lebih pasti. Harapan kami dengan sosialisasi pagi ini mengundang para camat, para kapolsek, seluruh Kabupaten Pati adalah untuk adanya rumah restoratif justice di minimal 1 kecamatan 1. Target dari pimpinan kami dan sudah dilaksanakan oleh kabupaten-kabupaten lain. Mereka sudah lebih dari 1. Oke, Mitra Pas, kami mohon maaf ada jaringan yang terputus. Kami coba untuk terhubung kembali. Tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Dan untuk Anda nanti kami sediakan space waktu, Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277 999101 dan line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295 3858877 Mitra Pas. Kita coba terhubung kembali. Oke, baik. Kita break sejenak, tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Jangan pindah channel Mitra Pas. Dan oke, saya sapa juga untuk rekan-rekan yang pagi ini bergabung, rekan-rekan dari camat, bapak-bapak camat, dari kepolisian, kemudian dari TNI, dari banyak stakeholder juga, Mitra Pas, dan juga dari pendengar Radio Pas FM Pati yang masih tetap bergabung di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Kita rehat sejenak, dan setelah tembang-tembang dan juga pariwara berikut ini kami akan segera kembali. Tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Mitra Pas, jangan pindah channel. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan.
banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, 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 oh. Tubuhku terguncang dihempas batu jalanan, hati tergetar menampak kering rerumputan. Perjalanan ini pun seperti jadi saksi, gembala kecil menangis sedih. Oh, oh, oh. Kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, 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 kawan coba dengar apa jawabnya ketika aku tanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana tanah ini. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada matahari. Tetapi semua diam, tetapi semua bisu. Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Barangkali di sana ada jawabnya, mengapa di tanahku terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Oke, Mitra Pas, Anda masih tetap bergabung di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Dan untuk yang masih di forum Zoom atau Mitra Pas, kami masih berusaha untuk tersambung kembali dengan bapak-bapak yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Pati, karena memang terputus karena koneksi Mitra Pas. Sedianya ini adalah segmen kedua, kita akan ada interaktif seputar apa sih restoratif justice itu dan bagaimana implementasinya. Meskipun tadi juga sudah dipaparkan, tetapi mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan, Anda tanyakan. Kami akan segera kembali dan semoga saja kami bisa kembali terhubung dengan yang ada di Kejari-Pati maksud kami, dari bapak-bapak yang tadi sudah menyampaikan beberapa materi. Tetap stay tune terus di 101 FM Radio Paspati, saluran informasi warga Pati. Jangan pindah channel. Anda masih bersama 101 FM Radio Paspati. Radio Paspati. Mitra Pas, masih kita ikuti bersama Talkshow Radio Jaksa Menyapa dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022. Selamat mengikuti. Oke Mitra Pas, kita masuk di segmen kedua di program spesial Jaksa Menyapa dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-52 tahun 2022 ini. Satu topik yang kita bahas yaitu tentang restoratif justice. Apa sih restoratif justice itu? Sebagian besar tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Aji Susanto SHMH tadi, dan tentunya kita akan membuka sesi dialog, sesi interaktif. Jadi kepada Anda yang ingin bergabung Mitra Pas dimanapun Anda berada, Anda bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp di 085277 999 101 ataupun line telepon bisa Anda manfaatkan juga di 0295 385 877. Dan ada yang sudah bergabung bersama kami, coba kami terima di 385 877. Halo, selamat pagi Pas FM Pati. Dari siapa, di mana Pak? Ya, di Adi Pak. Pak Adi, silakan. Ya. Apa yang akan Anda sampaikan atau Anda tanyakan dalam kesempatan pagi ini? Ya, ini saya tadi mengikuti ya dari awal. Sedikit tertinggal, tapi yang sangat menarik bagi saya adalah yang berkaitan dengan restorasi justice. Restoratif justice, Pak. Iya, itu bahasa Jawa ini apa ya? Bahasa ada Jawa itu kira-kira apa itu? Okay. Orang supaya gampang mendengarkan restoratif itu kayak restoran, Pak. Restoran yang justice gitu, bukan ya? Apa itu semacam perdamaian apa gitu, Pak? Itu yang pertama. Kemudian ini saya sangat mengapresiasi munculnya restoratif justice ini, karena ini saya pikir sudah mengaplikasikan dari Pancasila kita, sila yang keempat tentang permusyawaratan perwakilan. Permusyawaratan perwakilan ini aplikasinya di sini. Cuma yang ingin kami tanyakan kepada bapak-bapak yang ada di studio, ini perkara-perkara yang dapat dimasukkan ke dalam kategori restorasi justice ini yang lebih spesifik itu apa? Tadi memang sudah dijelaskan, seperti kalau kerugiannya kurang dari 2,5 juta, kemudian banyak lagi lah ya. Itu sangat mendukung. Karena nanti kalau semua yang kecil-kecil kayak gitu harus dibawa ke pengadilan kejaksaan, saya takutnya itu penjara tidak cukup, Pak. Penjara tidak cukup ya. Jadi diselesaikan di tingkat desa, kemudian dikuatkan ya, hasil perdamaian tadi dikuatkan oleh tingkat kejaksaan, sehingga kalau tadi dikatakan tuntutan balik, ya namanya orang ya, namanya kok tidak lanjutnya, kemudian muncul lagi masalah, kemudian ada tuntutan balik dari yang didamaikan ini tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, butuh waktu berapa lama Pak itu Pak untuk menyelesaikan perkara-perkara yang seperti ini ya? Butuh waktu berapa lama ya? Artinya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Soalnya perkara itu ada kalanya sampai puluhan tahun ya. Ada yang naik ke Mahkamah Agung, kemudian kasasi, kemudian peninjauan kembali. Kalau seperti itu kan orangnya yang mengajukan sudah mati, perkaranya belum selesai. Kalau seperti itu. Nah, ini untuk restorasi justice ini tadi, ya mau nanti Bapak bisa menjelaskan yang paling gampang cara Jawa itu apa itu aja. Jadi orang
pendengar kita orang Jawa semua ini lebih paham. Oh, maksudnya restorasi justice ini toh. Itu. Saya kira itu dulu Pak, matur nuwun sekali. Mudah-mudahan kejaksaan semakin bagus, semakin merakyat, dan selamat ulang tahun. Mudah-mudahan lebih dicintai oleh masyarakat, Pak. Baik. Terima kasih Pak, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih Pak Adi. Di samping itu ini di Zoom juga sepertinya ada yang kepengen bergabung bersama kami. Kita coba terima. Halo, selamat pagi. Ada yang bergabung bersama kami? Tadi angkat tangan, ingin bertanya sepertinya. Martini Batas, Garut. Yang ada di Ibu Martini atau Pak Martini nih di Garut ya. Ibu Martini. Saya Bu Martini ingin bergabung bersama kami. Ibu Martini bisa dengar suara kami, Ibu? Siap, bisa Pak. Sebentar, Ibu. Halo? Oke, silakan, Bu. Siap. Terima kasih atas kesempatan yang diberi kepada kami. Baik, kenakan saya Martini dari Bapas Garut, Pak. Izin saya pengen bertanya kepada Pak Kasih Pidum sebagai narasumber. Sangat menarik sekali, Pak, dengan yang saat ini sedang terjadi bahwa untuk mengurangi gelonjak kelebihan koper kapasitas di lapas bahwa dilakukannya lah RJ. Kita sangat mendukung sekali Pak, kita dari pihak pemasyarakatan sendiri ya Pak, terima kasih sekali ini bahwa tidak cuma anak saja yang dilakukan RJ atau diversi. Baik Pak, daripada banyak-banyak lebar saya bertanya, saya pengen bertanya Pak bahwa tadi Bapak mengatakan bahwa RJ ini bisa dilakukan sama seperti persyaratannya seperti diversi. Nah, kan dan dilakukan dalam 3 tahap juga sama. Kemudian yang saya tanyakan di sini Pak, yang pertama dalam melaksanakan RJ kan adanya ganti rugi oleh pihak pelaku kepada korban bila ada persetujuan ya Pak ya. Kemudian apabila ada ganti rugi itu Pak, jangka waktu untuk penggantian ganti rugi itu apakah ada jangka waktunya apa tidak Pak? Mohon izin. Karena kalau untuk penanganan anak itu sendiri untuk penggantian ganti rugi itu diperbolehkan Pak, yaitu selama 3 kali Pak, mohon izin. Nah, apakah kalau dewasa apakah sama Pak? Bisa ganti ruginya itu bisa diangsur 3 kali Pak, mohon izin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang rumah restoratif justice Pak, RJ. Untuk pelaksanaan RJ itu sendiri Pak, apakah dilaksanakan di kantor kejaksaan apa di rumah RJ Pak? Dan kalau andaikan dilaksanakan di rumah RJ, pengaturannya di mana Pak? Mohon izin. Jadi saya ada 2 pertanyaan Pak, mohon izin Pak Kasih Pidum. Gitu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 pertanyaan kita bahas dulu ya Pak ya, biar kita nanti enak diskusinya. Dan tadi pendengar kami ada yang menanyakan RJ, restoratif justice. Ini boso Jawane yang paling gampang tuh apa sih Pak? Apakah tinggal memaafkan pelaku yang sudah misalkan gebuki si korban atau bagaimana? Mohon pencerahannya Pak, silakan Pak. RJ itu apa sih Pak? Terima kasih Bapak dari penyiar Radio PAS yang kami hormati. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak Adi, kalau nggak salah. Keadilan restoratif boso Jawane Pak. Keadilan yang bersifat restorasi, yang bersifat memulihkan. Artinya di sini adalah keadilannya korban. Kalau korban dipukul, misalkan dalam kasus penganiayaan dipukul dia merasa sakit dan ada luka, apa sih yang bisa menyembuhkan lukanya itu? Apakah dengan mengganti dengan sejumlah uang? Ataukah cukup permintaan maaf dari pelaku? Atau ada hal-hal lain yang korban maui? Sepanjang pelaku bisa memenuhi kehendak korban dan korban pun sudah memaafkan pelaku, misalkan terjadi perdamaian, disitulah berlaku keadilan yang bersifat restorasi, yang bersifat memulihkan. Kalau itu sudah tercapai, sudah dilaksanakan, sudah ada perdamaian dan sebagainya, otomatis dari kami pun ya untuk apa lagi kita lanjutkan ke pengadilan kalau sudah tercapai kesepakatan seperti itu. Korban sudah dipulihkan kondisinya,
sakitnya sudah diganti, biaya rumah sakit sudah diganti misalnya. Nah, kita hentikan dengan SKP 2. Perkara yang dapat di-RJ-kan tadi kita sebutkan adalah perkara-perkara yang kategorinya disebut tindak pidana ringan juga ternyata ada rasa sakit atau luka seperti di 351 ayat 1 sehingga tidak bisa masuk di penganiayaan ringan, ataupun kerugiannya ternyata lebih dari 2.500.000. Kalau pasal pencurian misalkan, pencurian yang memang diatur di surat edaran Mahkamah Agung kurang dari 2.500.000 masuk di tindak pidana ringan, pencurian ringan. Masalahnya seandainya pelakunya lebih dari 2 orang atau pelakunya perbuatannya dilakukan pada waktu malam hari, berlakulah pasal 363. Dalam suatu rumah masuk pencuri malam-malam mengambil handphone harganya 1 juta, masuk pencurian ringan enggak, ya, tapi kok di bawah 1 juta, seandainya itu bisa dikembalikan oleh pelaku, handphonenya sudah bisa dikembalikan oleh pelaku, terus korban pun mungkin dengan adanya si pelaku ini masuk ke rumahnya, dia merasa tersakiti hatinya atau apa, terus pelaku mau mengganti apa yang diminta oleh korban, dapat ini di restoratif. Walaupun mungkin dengan 363 itu ancamannya lebih dari 5 tahun. Tapi sepanjang para pihak bisa ada kesepakatan, bisa saling memaafkan, kenapa tidak? Kita tetap usulkan ke Jampidum untuk supaya bisa di restoratif. Dan kasus-kasus seperti ini sudah banyak di kejaksaan negeri lain yang apalagi kemarin pada masa pandemi di mana ada beberapa orang tua yang kesulitan mungkin anaknya minta handphone smartphone, handphone yang cerdas yang bisa mengikuti kuliah secara daring, sekolah secara daring, tapi bapaknya tidak mampu sehingga dengan terpaksa dia mengambil handphone untuk anaknya. Untuk padi yang ketiga tadi apa ya Pak? Oke, yang ketiga butuh berapa lama Pak prosesnya? Karena memang orang yang berperkara ini kan Pak ya, wirawiri itu capek Pak secara psikologis dan emosional juga Pak. Itu butuh berapa lama untuk semuanya tuntas itu Pak? Di kejaksaan pelaksanaan RJ dibatasi waktunya 14 hari. Itu kaitannya dengan penahanan kami. Penahanan kami di tahap 2 adalah 20 hari. Lebih dari 2 minggu, otomatis perkara ini kalau tidak selesai di tingkat RJ, diselesaikan secara RJ, otomatis harus kita limpahkan ke pengadilan dan itu disidangkan. 14 hari itu adalah proses di mana kita dari hari pertama kita terima berkas perkara, tersangka, barang bukti oleh jaksa penuntut umum diterima. Hari itu juga kita mulai proses upaya perdamaiannya dengan memanggil para pihak. Kita bikin laporan, bikin formulir dari 1 sampai 15 tadi ke Kejaksaan Tinggi, ke Kejaksaan Agung, ekspos. Nah, biasanya hari ke-12 itulah, hari ke-12 persetujuan dari Kejaksaan Agung turun, atau maksimal hari ke-14. Di hari ke-14, kalau memang sudah ACC, sudah turun persetujuan, kita keluarkan SKP 2, dan kita hentikan perkaranya, tidak kita limpahkan. Tapi pada saat hari ke-14 ternyata tidak ada persetujuan dari Jaksa Agung, otomatis kalau terdakwanya ditahan, ya kita limpahkan ke pengadilan. RJ-nya tidak, kita anggap tidak berhasil. Kalau tadi ada pertanyaan dari Bu Martini ya di Garut. Kalau masalah ganti rugi ini berapa sih waktunya? Berapa lama sih? Biasanya pada saat kita adakan musyawarah mediasi penal dalam sudah tercapai kesepakatan, kita akan meminta kepada pelaku
untuk kalau memang korbannya meminta ganti rugi, membayar dengan sejumlah uang, pada hari itu juga kita minta. Kalau dia nggak sanggup, kita kasih waktu. Cuma hanya sampai hari ke-12. Kalau hari ke-12 juga belum bisa, setelah persetujuan turun, kita tunggu 2 hari lagi sampai hari ke-14. Hari ke-14 tetap tidak bisa dipenuhi kewajiban dari pelaku kepada korban. Kita anggap RJ itu tidak ada, KJRI juga tidak akan mengeluarkan SKP 2, surat ketetapan penghentian penuntutan, dan perkara itu kita limpahkan ke pengadilan. Sampai sekarang jangka waktu 14 hari itu masih berlaku bagi kita. Lain ceritanya kalau seandainya dia di luar tahanan misalkan. Kalau terdakwanya tidak ditahan, yang penting pada hari ke-14 persetujuan dari Jaksa Agung itu turun. Hari ke-14 turun, langsung kita SKP 2. Tapi seandainya pada hari ke-14 tidak turun, biasa kita ada tengah waktu 2 hari lagi. Tengah waktu 2 hari dikarenakan terdakwanya tidak ditahan. Hari ke-16 tidak turun juga, ya terpaksa kita lanjut ke pengadilan. Kita limpahkan ke pengadilan, kita sidangkan secara biasa. Namun kita laporkan kepada pengadilan, pada hakim yang memeriksa, pada ketua majelis, bahwasanya kita sudah adakan upaya perdamaian di Kejari Pati, namun tidak tercapai, atau sudah ada mufakat, tapi ganti ruginya tidak bisa diberikan oleh pelaku pada saat yang tepat, pada waktu yang ditentukan. Otomatis dalam masa-masa sidang itu, kita akan berusaha kembali. Ya, pada saat pemeriksaan saksi-saksi berusaha terdakwa, kita akan berusaha kembali, kita gali lagi pada terdakwa, mampu nggak kau bayar ini? Ya. Kesempatannya itu lebih lama kalau di pengadilan, karena sidang biasa sampai 2-3 bulan. Dalam jangka waktu itu sebelum putusan pengadilan, sebelum kita tuntut, biasanya terdakwa sudah diharuskan membayar itu. Kalau sudah dibayar sebelum kita tuntut, ya berarti kita anggap itu seperti ada restoratif, dan kita tuntut akan seringan-ringannya terhadap si pelaku kejahatan. Baik, tadi juga ada satu pertanyaan menarik dari Ibu Martini tentang rumah RJ ini. Apakah di proses inisiasi RJ ini atau restoratif justice ini diinisiasi di kejaksaan ataukah di rumah RJ? Dan aturan mainnya seperti apa Pak, urut-urutannya yang harus bisa dilakukan ini? Mohon pencerahannya Pak, silakan. Di kami rumah RJ saat ini memang baru surat dari Jampidum, surat biasa. Masih disarankan untuk membentuk semacam rumah tapi di desa masing-masing. Setiap desa membentuk suatu ruangan tersendiri khusus, itu kita manfaatkan. Kalau ada masalah-masalah di desa, kita coba selesaikan secara hukum adat dengan musyawarah untuk mufakat, dengan dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dengan dari pihak kepolisian, dari pihak TNI, Babin Kamtipmas, Babinsa, dari pihak kecamatan, dari pihak kami pun hadir. Kita berusaha mendamaikan. Kalau ada upaya perdamaian, cuma yang bisa diselesaikan di rumah RJ yang terdapat di desa-desa adalah perkara yang belum masuk ke ranah penyidikan. Artinya para pihak belum ada yang melapor polisi, korban belum melapor ke polisi, belum ada tindakan penyidikan oleh penyidik Polsek maupun Polres. Kita selesaikan secara adat di rumah RJ desa setempat. Namun terhadap perkara-perkara yang sudah tahap 2, sudah ada tindak lanjut dari penyidik, sudah di tingkat penuntutan, pelaksanaan RJ kita laksanakan di kantor Kejaksaan Negeri Pati. Hanya saja khusus seperti Solo, di Solo kemarin itu ada menyediakan rumah sendiri, suatu rumah khusus, ada jaksa yang berjaga di situ, ada pegawai yang berjaga di situ tiap hari, untuk menampung permasalahan-permasalahan RJ di seluruh
kabupaten di seluruh kota Solo, kalaupun ada RC akan diselesaikan di rumah RC tersebut. Sedangkan kalau di Kabupaten Pati yang di Desa Panjunan sifatnya masih untuk penyelesaian perkara-perkara secara hukum adat. Dan itu pun hanya menyangkut kepada warga Desa Panjunan. Makanya pimpinan terdahulu menyebutnya sebetulnya dengan kampung RC, bukan rumah RC, karena di adanya itu di balai desa atau di tiap-tiap desa di kecamatan atau kabupaten setempat. Demikian, Pak. Baik. Kita break sejenak, tetapi sebelum break saya akan bacakan Pak beberapa pertanyaan. Ini rame Pak, karena kita buka saluran pertanyaan dari WhatsApp kami 085277999101. Karena warga Kabupaten Pati luar biasa kalau kita ajak diskusi Pak, sangat aktif. Kemudian kita juga buka saluran di 0295385877 dan komentar di fanspage karena ini juga live. Dan juga yang sudah bergabung bersama kita di Zoom. Saya sapa dulu Bapak Rifai ya, tadi ya sudah teman-teman. Nanti yang ingin bertanya, yang sudah melambaikan tangan, siap-siap untuk meng-on-kan ini ya videonya. Sebelumnya ini yang sudah bergabung melalui WhatsApp kami, Pak Ridwan. Pak, begini Pak, saya warga Pati, mau bertanya bagaimana prosesnya apabila ada masyarakat yang sedang ada masalah hukum untuk dapat dilakukan restoratif justice dan apakah ada biayanya? Kisaran berapa ya Pak ya? Tapi tahan dulu Pak, kita break sejenak ya. Oke, dari Zoom juga ada, saya coba untuk bacakan yang sudah bergabung. Langsung kita naikkan ini. Baik, yang dari Zoom, silakan di-on-kan. Halo, sebelum kita break. Baik, saya sapa Pak Ahmad Rifai ini ya, Kades Duku Seti. Pak Ahmad Rifai silakan. Yes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bisa didengar ya suaranya ya? Bisa Pak, silakan Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Pak Kasih Bidung, mewakili Kejaksaan Negeri Pati, dan seluruh yang hadir di Zoom meeting ini yang saya hormati pula. Ada satu hal yang menarik Pak Kasih Bidung dalam kajian kita kali ini berkaitan dengan restorasi justice. Saya sangat apresiasi dan ini merupakan muara hukum yang baru pasca lahirnya hukum responsif yang dipelopori oleh Prof. Sarjito Raharjo itu kini hadir penyelesaian hukum secara restorasi justice. Ini merupakan kabar gembira bagi masyarakat tentunya, bagi pencari keadilan. Namun ada beberapa catatan yang perlu kita garis bawahi dan perlu kita ketahui dalam rangka untuk mewujudkan penyelesaian hukum yang secara di luar pengadilan, non litigasi ya. Ini membutuhkan komitmen dan membutuhkan capability atau kemampuan yang sangat luar biasa yang kita butuhkan. Karena apa? Kita perlu memastikan bahwa dalam rangka untuk restoratif justice ini para pihak-pihak pelaku atau yang menjadi mediator itu juga harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam memahami bagaimana menyelesaikan kasus atau permasalahan hukum ini dengan win-win solution. Karena substansi daripada restorasi justice ini adalah penyelesaian yang secara kekeluargaan, yang secara pendekatan hati nurani, sehingga tidak menambah tumpukan lapas-lapas yang semakin banyak. Muaranya substansi daripada lahirnya restorasi justice ini kan ke sana. Akan tetapi kadang-kadang saya juga sangat apresiasi, tapi saya sebagai masyarakat, saya juga wajar ketika kadang-kadang kami kecil hati, Pak. Bagaimana kita menumbuhkan komitmen bersama, baik itu masyarakat, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, ini menjadi satu muara yang harus kita junjung, yang harus kita perkuat. Oleh karena itu, kita tidak selalu berpangku, kalau kita bicara penyelesaian hukum, nanti orientasinya selalu ke normatif, penyelesaian secara litigasi, ke pengadilan. Oleh karena itu saya sangat sepakat kalau hal ini diciptakan, apalagi tadi disampaikan oleh Pak Kasih Bidung,
masing-masing kecamatan paling tidak ada satu. Kalau perlu jangan satu, Pak. Semua desa dicanangkan desa restorasi justice. Nah, restoratif justice. Nah, oleh karena itu nanti tidak terkesan kaku. Jadi ketika ada problem permasalahan hukum itu kita fleksibel, enak. Ya resikonya memang pengadilan tidak banyak tumpukan kasus, Pak, ya. Hanya kasus-kasus pidana khusus lah mungkin seperti teroris, korupsi dan yang lain sebagainya yang itu saya untuk dikaji di sana. Karena memang sayang, Pak. Saya juga kadang-kadang kasihan di kepolisian misalkan polsek itu sedikit-sedikit laporan masuk polsek, sedikit-sedikit semuanya lapor, asal lapor. Nah, ini kita juga berharap bisa mengajarkan masyarakat supaya mereka itu tahu apa sih substansi hukum dan dengan adanya hukum itu yang kami harapkan, Pak. Jadi mudah-mudahan Kejaksaan Negeri Pati semakin sebentar baik. Pak, ada sedikit trouble, sudah bisa? Oke, lanjut lagi Pak, silakan Pak. Ya, sudah. Ya, terima kasih. Jadi harapan kami ya, dengan adanya restoratif justice ini, Kejaksaan Negeri Pati, tidak hanya kejaksaan mungkin, lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di Pati ini semakin profesional dan semakin memiliki citra yang lebih baik lagi dan humanis terhadap masyarakat karena ini mengedepankan pendekatan-pendekatan yang secara persuasif, pendekatan-pendekatan yang secara nurani. Ini yang sangat kami harapkan. Cuma itu tadi yang saya sampaikan, ini perlu komitmen kita bersama dalam rangka mewujudkan parti kita yang lebih baik dalam menegakkan hukum. Terima kasih Pak Kasih Bidung dan dari Pas FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita break kita juga terima penelpon lagi Pak yang sudah bergabung. Luar biasa ini masyarakat Pati. Pak Hadi di Pati. Halo Pak Hadi. Halo Pak. Halo Pak, silahkan Pak Hadi di mana Pak posisi Pak? Ini ya, desanya mana Pak? Pak Hadi ini. Halo Pak. Halo Pak Hadi, desanya mana Pak? Nggih. Ini Pak, izin bertanya Pak. Silakan Pak Hadi. Sebelumnya saya ini selaku masyarakat Pati mengucapkan banyak terima kasih terhadap Kejaksaan Negeri Pati yang sudah membuat acara seperti ini Pak. Sehingga kami ini masyarakat yang awam hukum ini bisa sedikit mendapat ilmu apalagi terkait restoratif justice Pak. Dan kami harapkan nanti ke depannya acara-acara seperti ini rutin dilaksanakan Pak. Sehingga kami ini tahu apa aja mengenai hukum. Yang kami tanyakan Pak, yang satu Pak mengenai restoratif justice. Ini saya dengarkan juga pihak kepolisian juga ada yang namanya restoratif justice, kejaksaan juga ada restoratif justice. Nah bedanya itu apa Pak antara restoratif justice yang di kepolisian dan di kejaksaan? Yang kedua, apabila ini kalau kami ada masyarakat saya ataupun keluarga saya ketika ada permasalahan hukum, kemudian di restoratif justice, ketika sudah berhasil, apakah bisa Pak? Nanti misalnya nanti ada kesepakatan tadi yang diutarakan Pak Kasbidung, gitu, kalau tidak salah, itu dilanggar, terus saya laporkan lagi Pak terkait perkara yang sudah di restoratif justice tadi. Kemudian yang kedua Pak, terhadap restoratif justice ini, apa? Halo? Ya, terputus ini. Baik, mohon maaf, terima kasih Pak Hadi. Wah, luar biasa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk karena memang ketika kita berdiskusi Pak atau ketemu di lapangan teman-teman dari kepala desa mumet Mas, karena apa? Masyarakat saya warga sedang gebukin orang sebelah. Akhirnya juga capek wirawiri ke kepolisian dan ke kejaksaan dan sebagainya atau ke pengadilan negeri Pati. Oke, kita break sejenak Pak G. Tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk sudah kita rekap semua, nanti akan kita bahas satu persatu. Kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Jangan pindah channel. Kami akan kembali. Anda masih bersama 101 FM Radio Pas Pati. Radio Pas Pati.
Semalaman aku terbaring di sini, di balik dinding. Bangku yang tua ku sendiri. Jariku meregang, aku ingin berdiri, tapi bulu kuduku menari lembut di hembus angin. Aku bernyanyi untuk menahan letih, bukan jatuh cinta padamu gadis manis. Telah ku berjamkan semua mata bagi cinta kasih yang gemerlapan, biar ku benahi hasrat di hati. Kemanapun langkah kan ku bawa lari, tubuh dan semuaku yang dalam sakit dibakar semangat bumi yang semakin tak bisa ku mengerti. Sekarang pun aku masih ragu-ragu, mesti kemanakah mataku memandang jauh. Dengan tulus aku memohon ampun padamu. Engkau memasang wajah garang dan tetap menekanku. Percuma saja aku yang telah menyerah, bersikeras pun aku tak berdaya. Hidup dan mati bukan ada di tanganmu, tapi Tuhan yang telah mengatur. Masa lalu memang sangat pekat dan hitam, namun rasanya aku belum terlambat bertobat. Rangka
Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022. Selamat mengikuti. Oke Mitra Pas, terima kasih, tetap stay tune di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih bersama saya Arif Vanili dari Studio 1 Radio Pas FM Pati yang terhubung langsung dengan kantor Kejari Pati. Ada Bapak Aji Susanto SHMH yang memberikan pencerahan tentang restoratif justice ya, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, dan ini adalah sesi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah kami rekap ya. Dan kami kembali mencoba terhubung kembali dengan bapak-bapak yang ada di Kejari Pati. Tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Saya sapa dulu untuk rekan-rekan Bapak Kepala Desa, Bapak Camat, seluruh Pati Raya dari barat sampai timur, dari selatan sampai utara, yang tidak mungkin saya sebutkan satu-satu karena saking banyaknya. Teman-teman atau rekan-rekan bapak-bapak dari kepolisian, juga Bapak TNI yang masih tetap bergabung, dan juga masyarakat Mitra Pas FM yang tetap bergabung terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Yang penasaran, tadi sudah dipaparkan apa sih restoratif justice, tetapi kami juga berpesan jangan sampai berperkara Mitra Pas ya, karena memang untuk urusan-urusan yang ada kaitannya dengan pidana ini tentu membutuhkan satu effort tersendiri. Anda akan capek, bikin repot semuanya, bikin repot kepala desa dan sebagainya. Baik, kita coba untuk segera kembali terhubung dengan Pak Aji Susanto SHMH, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum dari Kejari Pati, Mitra Pas. Masih belum bisa, dan untuk yang sudah bergabung, tadi beberapa pertanyaan sudah masuk, dan ini adalah segmen terakhir. Coba kami upayakan Mitra Pas untuk kembali terhubung. Tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Bapak Aji Susanto SHMH sudah bersama kita. Pak Aji, bisa dengar suara saya Pak? Oke, kayaknya masih di mute ini. Kita akan bantu untuk teman-teman yang ada di studio. Oke, karena Pak Aji sudah dengar suara kami ya Pak ya. Oke Pak, tadi pertanyaan yang dari WhatsApp dulu Pak, dari Pak Ridwan. Proses apabila masyarakat yang sedang ada masalah hukum untuk dapat dilakukan restoratif justice, dan apakah ada biayanya yang tadi ditanyakan Pak? Mohon pencerahannya Pak, monggo. Terima kasih Pak Nyar Pas FM. Ini memang jadi pertanyaan yang sangat menarik dan menjadi perhatian pimpinan. Untuk restoratif justice semata-mata adalah kehendak dari korban. Sepanjang korban menghendaki, maka restoratif justice bisa dilaksanakan. Sehingga kami sudah diwanti-wanti betul, sudah diawasi oleh pimpinan kami di Kejaksaan Agung. Seandainya dalam restoratif justice itu sampai jaksa kok memungut biaya, itu ancamannya tidak main-main. Copot pangkat kami. Sehingga dalam upaya perdamaian untuk tercapainya keadilan restoratif, kami semata-mata memperhatikan kepentingan korban. Kalaupun nanti ada biaya yang dikeluarkan oleh pelaku, itu semata-mata atas permintaan korban untuk memenuhi waktu 14 hari tadi, seperti kata pertanyaan Bu Martini, waktu saya menjawab tadi pertanyaan Bu Martini. Biasa kalau sudah ada kesepakatan perdamaian, ada kesepakatan pembayaran ganti rugi, pada hari itu juga sebelum turun persetujuan dari Kejaksaan Agung, kita sudah ambil uang dari uang ganti rugi ini dari pelaku, kita simpan. Nanti setelah ada persetujuan dari Kejaksaan Agung, kita serahkan kepada korban sesuai dengan permintaan korban, disaksikan pelaku, disaksikan keluarga, dan kita
kepada Kejaksaan Agung. Itu untuk terkait apakah pertanyaan dipungut biaya atau tidak. Terhadap pertanyaan Bapak Hadi tadi yang saya ikut mendengar di Zoom ini, apakah beda antara restoratif justice di penyidik di kepolisian dengan restoratif justice di tingkat penuntutan? Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya masing-masing instansi, ada 3 instansi dalam hal ini penyidik, dalam hal ini Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Masing-masing mengeluarkan peraturan. Polri dengan peraturan Kapolri, Kejaksaan dengan peraturan Jaksa Agung, Pengadilan juga dengan peraturan Mahkamah Agung. Ditanyakan apa bedanya? Saya pikir sama-sama restoratif justice. Cuma kalau di penyidikan dulu, kalau di KUHP kita hanya mengenal penyidikan dihentikan karena tidak cukup bukti. Kalau buktinya sudah lengkap, tapi ternyata ada perdamaian di tingkat penyidikan. Dengan dasar peraturan Kapolri ini, sepanjang syarat-syaratnya dipenuhi, penyidik akan menghentikan penyidikan dengan alasan restoratif justice dan berkas perkaranya tidak dilimpahkan kejaksaan, namun dilaporkan ke kejaksaan untuk kita teliti kembali apakah syarat-syarat untuk tercapainya restoratif justice di tingkat kepolisian, di tingkat penyidik itu sudah sesuai dengan peraturan Kapolri yang berlaku. Kalau sudah sesuai, kami berpendapat bahwasanya ini bisa dilaksanakan dan perkaranya akan dihentikan di tingkat penyidikan. Namun apabila tidak sesuai, kami akan meminta itu supaya berkas perkaranya tetap dilanjutkan ke tingkat penuntutan untuk disidangkan di pengadilan. Kalau di restoratif justice di tingkat kejaksaan, di tingkat penuntutan, kita mengeluarkan SKP 2 tadi, surat ketetapan penghentian penuntutan dan perkaranya tidak dilanjut ke pengadilan. Kalau restoratif justice di pengadilan, perkaranya tetap berlanjut sampai putus. Sidang tetap dilanjutkan sampai putus, hanya saja hukumannya akan disesuaikan dengan biasanya dengan tahanan si terdakwa. Berapa masa yang sudah dijalani oleh terdakwa, masa tahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa akan diperhitungkan, sehingga hakim akan meminta kepada jaksa untuk nuntut serendah-rendahnya, syukur-syukur sama dengan tahanan si pelaku. Walaupun lebih sedikit dari tahanan pelaku. Terhadap yang rumah RJ tadi, atas pertanyaan Pak Hadi, memang untuk rumah RJ seperti yang telah kita bentuk di Desa Panjunan hanyalah untuk perkara-perkara yang sesuai dengan peraturan Desa Panjunan nomor 1 tahun 2022 untuk perkara-perkara yang masuk dalam kategori tipiring juga dan belum masuk ke ranah penyidikan, masih non litigasi istilahnya. Apakah terhadap perkara-perkara itu yang sudah ada kesepakatan perdamaian di rumah RJ, tapi ternyata kesepakatannya tidak tercapai, tidak bisa ditepati, diingkari misalkan oleh pelaku, otomatis dari pihak korban mungkin akan melaporkan ke penyidik untuk ditindaklanjuti di tingkat penyidikan. Setelah berkasnya masuk nanti ke kejaksaan di tahap 1 dititipi oleh jaksa, otomatis karena ini di perkara pidana umum dan di bidang pidum, otomatis kita akan perhatikan juga seandainya sudah penyelesaian di rumah RJ itu sudah ada surat ketetapan dari kejaksaan, Kepala Kejaksaan Negeri Pati
terkait penyelesaian perkara di luar pengadilan, kita akan perhatikan surat itu dan kita akan berupaya lagi. Kita akan berupaya untuk supaya perdamaian yang sudah disepakati di tingkat desa itu dilaksanakan kembali. Kalau bisa dilaksanakan, otomatis di tingkat penyidikan pun akan berhenti. Dan kalau tidak bisa berhenti, kita akan berupaya terus sampai ke tingkat pengadilan. Kita akan data itu, dokumen terkait dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang sudah dilaksanakan di desa itu akan terus kita dengungkan sampai ke pengadilan sehingga keadilan restoratif yang kita inginkan dapat tercapai. Oke, terakhir Pak, karena ini ada jadwal sidang juga dari Bapak-Bapak di Kejari yang sudah masuk. Tadi menarik dari Bapak Ahmad Rifai tentang orang yang kepengen menjadi bagian dari restoratif justice yang ada di masyarakat, di pedesaan. Ini juga dibutuhkan yang mempunyai capability seperti itu Pak, kemampuan untuk mengetahui bagaimana RG-nya nanti bisa terbentuk, mengkomunikasikan antara kedua belah pihak. Karena kalau di masyarakat yang di arus bawah ini kan luar biasa Pak. Korban biasanya pokoknya geteh, balas geteh seperti itu dan sebagainya. Ini kan butuh pengetahuan tentang RJ ini Pak. Bagaimana ini Pak? Silakan. Terima kasih buat Pak Ahmad Rifai atas dukungannya, atas apresiasinya pada kami. Kami pun mengharapkan sama seperti Pak Ahmad Rifai bahwasanya rumah RJ, kampung RJ ini bukan hanya di Desa Panjunan, tapi seluruh desa di Kabupaten Pati membentuk semacam rumah RJ untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan, perkara-perkara yang dipiring, yang perkara-perkara yang sepele, yang kerugiannya tidak terlalu besar mungkin bisa diselesaikan di tingkat desa sehingga mengurangi kerja polisi, mengurangi kerja jaksa, mengurangi kerja hakim dan otomatis mengurangi penghuni lapas. Seperti tadi saya sampaikan bahwasanya sepanjang rumah RJ itu dibentuk oleh kami, artinya dari desa menawarkan kepada kami, Pak, mohon di desa kami dibentuklah rumah RJ, kami sudah siap ruangannya, misalkan. Ada ruangan kosong Pak di depan, nah, kami akan ke sana, kami akan lihat situasinya, bagaimana, kita pun nanti akan membantu bikin peraturan desanya, kita akan sosialisasikan di sana, nanti kalaulah terjadi sengketa, sudah kita bentuk rumah RJ di desa yang bersangkutan, kalau ada sengketa, tinggal laporkan ke kami akan datang. Kami akan perintahkan petugas kami, salah satu jaksa atau beberapa orang jaksa, terkait perkara apa sebetulnya yang sedang disengketakan, perkara pidana umum, atau perkara perdata barangkali yang ringan-ringan, perselisihan sengketa antar tetangga barangkali masalah batas wilayah dan sebagainya, itu nanti kita akan lihat kira-kira kewenangan kami, kewenangan siapa ini untuk menyelesaikan itu sebagai mediator penalnya, apakah bidang bidum, bidang datun, atau bidang yang lain. Masih demikian saya pikir Pak Ahmad Rifai tadi yang sudah. Baik, Bapak, karena ini ada jadwal menunggu dari Bapak-Bapak Kejari Pati untuk sidang di Pengadilan Negeri Pati, sehingga kami tidak bisa berlama-lama lagi dan kita harus segera closing. Terakhir Pak, mungkin ada statement yang ingin panjenengan sampaikan kepada masyarakat, minimal janganlah berperkara atau bagaimana, silakan Pak, sebelum kita closing. Sebetulnya ini quote dari Pak Jaksa Agung kami, bahwasanya rasa keadilan itu tidak ada di dalam KUHP dan KUHAP, namun ada di dalam hati nurani. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Haji Susanto SHMH selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, rekan-rekan dari kepolisian, bapak-bapak polisi, bapak-bapak TNI, dan juga Bapak Camat, Bapak Kades, seluruh Pati dari ujung selatan sampai utara,
barat sampai timur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mitra Pas yang sudah bergabung melalui forum ini, semoga kita akan nanti ada lanjutannya diskusi semacam ini. Tetap stay tune terus di 101 FM Radio Pas FM Pati, saluran informasi warga Pati. Kami sekerabat kerja Radio Pas FM Pati dan teman-teman yang bertugas undur diri. Terima kasih. Informasi Pas FM Pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas FM baru saja Anda ikuti Talkshow Radio Jaksa Menyapa dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022. Sampai jumpa di event berikutnya. Terima kasih Anda telah, tengah, dan akan terus mendengar siaran Radio Pas FM Pati. Sektornya mana? Sektornya mana? Oke. Ya, kelas. Bukan apa ya?